It's like a Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Selamat pagi. Ibu ada perlu apa ya Bu? Baik Bu. Di sini saya ingin melakukan kunjungan ulang Bu. Baik Bu. Sebelumnya Ibu ada perlu apa ya Bu? Saya datang ke sini mau melakukan kunjungan ulang Bu. Kunjungan ulang mengenai KB ya Bu? Iya Bu. Sebelumnya apakah Ibu ada keluhan atau Ibu hanya ingin mendapatkan konseling mengenai pelayanan KB ya Bu? Sebelumnya saya nggak ada keluhan Bu. Di sini saya cuma ingin mendapatkan informasi seputar tentang KB saja Bu. Oh seperti itu Bu. Baiklah Bu. Jika Ibu ada yang ingin diceritakan, Ibu ceritakan saja ya Bu. Saya akan menjaga kerahasiaan itu ya Bu. Nah, di sini ya bisa kita lihat bersama-sama ya Bu. Ini adalah buku APBK. Nah, Ibu bisa melihat di sini, Ibu juga bisa membaca di sini. Jika Ibu ada yang kurang mengerti, Ibu bisa tanyakan ke saya dan saya akan jelaskan ya Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu untuk kunjungan ulang KB, apakah sebelumnya Ibu udah pernah menggunakan KB? Sebenarnya sudah Bu, saya menggunakan KB Pil aja Bu. Ibu menggunakan KB Pil ya Bu? Iya. Nah, selama Ibu menggunakan KB Pil itu, apakah Ibu ada keluhan? Tidak ada keluhan sih Bu, cuma saya suka kelupaan aja gitu Bu. Sering kelupaan menggunakan KB Pil itu ya Bu? Iya Bu. Nah, di sini untuk PKB-nya ya Bu, Ibu juga bisa melihat di sini ya Bu. Mungkin adakah Ibu ingin tanyakan dari buku PBK ini selama Ibu menggunakan PKB itu apakah Ibu merasa puas? Kurang puas Bu, karena itu tadi karena saya suka kelupaan aja Bu. Ibu sering lupa ya Bu? Iya Bu. Berarti Ibu tidak ada keluhan, tapi Ibu hanya sering lupa minum PKB itu ya Bu? Iya, hanya sering kelupaan aja Bu. Ya Bu, jadi apakah Ibu ingin berhenti menggunakan PKB atau Ibu ingin mengganti metode lain Bu? Tidak Bu, saya cuma mau bertanya langsung tentang masalah PKB aja sama Ibu. Ibu masih bingung ya Bu? Iya. Mengenai kontrasepsi PKB ini? Iya Bu, masih bingung, makanya saya suka kelupaan kayak gitu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, Ibu apakah pernah menggunakan kondom saat melakukan senggama? Tidak Bu. Tidak pernah ya Bu? Iya. Baik Bu, selama Ibu memakai PKB ini, apakah Ibu mempunyai masalah? Kalau masalah sih nggak ada Bu. Jadi Ibu mual muntah gitu tidak Bu? Tidak Bu. Ibu ada perubahan perdarahan tidak ya Bu? Tidak. Tidak juga Bu. Untuk sakit kepala atau payudara nyeri ada Bu? Kalau sakit kepala sih ada Bu, tapi enggak sering gitu, cuma munculnya tiba-tiba aja gitu. Mungkin Ibu lelah ya Bu, kecapean. Ibu kerja ya Bu? Ya biasa Bu, gara-gara rumah gitu. Ibu harus istirahat yang cukup juga ya Bu. Mungkin Ibu ada keluhan lain? Enggak ada? Tidak ada Bu, cuma ini saja saya suka kelupaan gitu. Berarti Ibu sulit mengingat waktu ya Bu untuk minum pil itu. Ibu sering lupa ya Bu minum pil? Iya. Nah Bu, untuk cara mengatasi Ibu sering kelupaan minum obat PKB tadi itu, nah Ibu bisa minum satu pil. Jika Ibu teringat, Ibu langsung minum Bu. Nah, untuk pil selanjutnya itu Ibu bisa minum sesuai jadwal Bu. Nah, jika Ibu lupa, berarti Ibu bisa minum 2 pil Bu pada hari atau pada waktu saat yang sama Bu. Bu, mengerti? Berarti saya minum 2 pil ya Bu, dalam satu hari yang sama gitu? Iya Bu. Nah, lalu Ibu lanjutkan minum pil tadi seperti biasa Bu, satu hari, 1 kali ya Bu. Nah, namun jika Ibu lupa minum 2 pil atau Ibu lebih lah Bu, Ibu lupa, Ibu
bisa backup Bu. Backup itu ibu harus menghindari senggama atau ibu menggunakan kondom selama 7 hari ya Bu. Ibu namun Bu, jika ibu lupa minum 2 pil atau lebih, atau ibu juga terlambat, ibu harus minum paket 2 hari atau lebih Bu. Atau ibu menggunakan backup. Nah, backup itu yaitu hindari senggama atau ibu pakai kondom selama 7 hari ya Bu. Nah, lalu ibu harus melewati pil yang tidak aktif tadi dan ibu lanjut ke paket yang baru tadi ya Bu. Nah, jika ibu lupa lebih dari 1 pil ini, ibu buang sisa pil yang terlupa tadi Bu untuk mengejar hari yang sesuai. Nah, lalu untuk paket yang pil yang 28 hari yang berisi 7 pil yang tidak aktif, nah minggu keempatnya pil-pil tersebut tidak mengandung hormon Bu. Aturan khusus untuk pil yang tidak aktif tadi ya Bu, nah itu buang pil yang lupa diminum, lalu lanjutkan minum pil yang sesuai dengan jadwal tadi Bu. Nah, jika ibu menerapkan pil yang tidak aktif ini itu tidak berbahaya. Namun jika ibu lupa seluruh pil yang tidak aktif ini, ibu bisa tidak haid. Tapi ibu tidak haid bukan berarti ibu tidak subur Bu. Mungkin jika ibu masih sering lupa, ibu bisa menggunakan metode lain seputar ini. Apakah ibu mengerti? Saya sudah mulai memahami Bu, sudah mulai mengerti. Ya Bu. Nah, berarti dari kesimpulannya, jika ibu ingat, ibu langsung minum. Nah, jika ibu lupa ya ibu harus minum pil sesuai jadwal. Terus jika ibu lupa minum 2 pil atau lebih, ibu bisa ganti ke paket 2 hari atau lebih ya Bu. Nah, lalu ibu juga menghindari senggama tadi atau ibu menggunakan kondom selama 7 hari tadi ya Bu. Ya Bu. Nah, di sini juga ada hal yang perlu diingat Bu. Nah, ibu juga bisa membaca di sini ya Bu, hal yang perlu diingat. Di sini kan di buku ABBK ini, ibu juga bisa membacanya ya Bu. Nah, hal yang perlu ibu ingat yaitu ibu harus minum 1 pil setiap hari. Nah, jika ibu lupa minum pil, ibu juga pasti tahu apa risikonya, pasti ibu bisa hamil kan Bu. Nah, dari pil yang dari KB pil ini ada efek samping, namun efek sampingnya biasa Bu, pada umumnya tidak berbahaya. Tetapi jika ibu mengalami gangguan atau ada keluhan atau masalah, ibu bisa kembali lagi ke sini ya Bu. Nah, jika ibu ada terasa nyeri pada perut ibu atau dada atau kaki, atau ibu sakit kepala berat atau pandangan ibu terganggu, berkunang-kunang, kulit mata kuning, mengalami kondisi kesehatan yang baru yang serius, ibu bisa kembali ke sini untuk mengecek ya Bu. Nah, di sini kami akan memeriksa Bu. Jadi mungkin ibu akan merencanakan kunjungan lanjutan Bu setelah ibu minum pil KB ini. Ibu akan melakukan kunjungan yang rutin Bu. Nah, ibu juga perlu ke sini jika ibu perlu bantuan atau informasi atau metode baru, ibu datang saja ya Bu ke klinik ya Bu. Nah Bu, untuk tanda yang saya jelaskan tadi, kayak nyeri pada perut, dada, sakit kepala, mata berkunang-kunang, kulit mata kuning, nah sebetulnya itu pada umumnya tidak berhubungan dengan pil yang ibu minum. Nah, tetapi kami juga perlu Bu memeriksa atau memastikan apakah ini mengalami masalah serius pada ibu atau tidak ya Bu. Nah, ibu harus mengerti Bu, dan ibu harus ingat ya Bu, ini kan untuk kesehatan ibu ya Bu. Ya Bu. Nah, lalu jika ibu ada yang bertanya ke ibu atau petugas kesehatan lain menanya ibu sedang ibu ada konsumsi obat apa Bu gitu, ibu ya jawab Bu, saya mengkonsumsi obat minum pil KB Bu gitu. Iya
ibu bilang aja sama mereka kalau ibu tuh menggunakan pil KB gitu Bu. Iya, Bu. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, apakah ibu yakin ibu bisa menggunakan metode pil KB ini? Yakin sih Bu, karena saya udah mulai memahaminya. Insya Allah saya juga bakal mengingatnya. Apakah masih ada yang perlu saya ulang? Sepertinya tidak Bu, sudah paham saya mendengar kata-kata dari Ibu tadi. Ya baik Bu. Nah, ibu mungkin bisa, mohon maaf sebelumnya ibu, mungkin ibu bisa menyimpan kondom untuk perlindungan, untuk jaga-jaga saja ya Bu, untuk cadangan gitu. Nah, ada yang penting ibu harus minum 1 pil setiap hari ya Bu. Harus ingat Bu, jangan lupa ya Bu. Iya Bu. Sampai sini ibu mengerti? Ya Bu, saya sudah mengerti. Kalau begitu terima kasih ya Ibu untuk penjelasan yang telah Ibu berikan ke saya. Ya Bu, sama-sama. Nah, baiklah kalau begitu saya permisi saja ya Bu. Ya Bu, jangan lupa ya Bu, ibu harus minum 1 pil setiap hari. Nah, jika ibu lupa, ibu harus minum dengan sesuai jadwalnya yang saya jelaskan. Dan jika ibu lupa lebih dari 2 itu, ibu bisa backup ya Bu. Ibu hindari senggama atau ibu menggunakan kondom selama 7 hari ya Bu, agar ibu tidak hamil Bu. Ya Bu. Ya Bu. Kalau Ibu gitu, mengerti ya Bu? ya terima kasih ya Ibu. Ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Bu. Kalau ada apa-apa atau keluhan, datang kembali ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Ya Bu, ada sih ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum.